Peringati Hari Sumpah Pemuda, Bupati Wajo bacakan sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga. Bupati Wajo, Andi Bataralifu menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober 2024 di Lapangan Merdeka Sengkang. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Kepada Sang Merah Sejahtera. Yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Andi Bataralifu yang membacakan sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, mengatakan memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Utara sampai ke Pulau Dana di selatan Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam dan budaya. Pakaian adat adalah salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia yang beragam dan dipertahankan secara turun-temurun. Hadirin yang kami hormati, penampilan adik-adik kita Rizka Amalia dan Ahmad Asyari Eka Putra dari SMA Negeri 1 menggunakan pakaian adat Aceh. Pakaian adat Aceh memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Aceh, yaitu kesopanan, kehormatan, kebanggaan akan identitas budaya Aceh yang kaya. Selanjutnya penampilan Wahab dari SMA Negeri 3 Wajo yang dinahkodai oleh Bapak Muhammad Yusuf Ramayana, SPD MPD, yang menggunakan pakaian adat Batak. Pakaian adat Batak memiliki makna filosofis yang mendalam, salah satunya kain ulos yang berbentuk selendang dan dianggap sebagai simbol kasih sayang. Wajo yang dinahkodai oleh Bapak Aminul Imbe, SPD MM, yang menggunakan pakaian adat Riau. Pakaian adat Riau memiliki makna yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, nilai-nilai budaya Melayu dan adat istiadat. Muhammad Rizky SAR dari SMA Negeri 7 Wajo yang menggunakan pakaian adat Lampung. Pakaian adat Lampung memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai lambang kekayaan budaya dan identitas suku Lampung. Kevin Aprilian dari SMA Negeri 3 Wajo yang menggunakan pakaian adat Semarang. Pakaian adat Semarang untuk pria adalah sorjan Semarang dan udeng Semarang, sedangkan untuk perempuan adalah kebaya heci. Selanjutnya Satu Wajo yang dinahkodai oleh Bapak Baharudin Haber, SPD MPD, yang menggunakan pakaian adat Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur cukup beragam sesuai dengan suku dan wilayahnya. Jenis dan coraknya menggambarkan karakter sosial budaya masyarakat. Selanjutnya penampilan adik-adik kita Andi SMA Negeri 3 Wajo yang menggunakan pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali memiliki makna yang mendalam dan terinspirasi dari ajaran Sang Hyang Widi. Dari SMA Negeri
3 Wajo yang menggunakan pakaian adat Batak. Pakaian adat suku Dayak memiliki makna filosofis yang tersirat dalam warna, motif, dan aksesorisnya. Salah satu pakaian adat Dayak yaitu Sakai Sapa memiliki makna keberanian, tanggung jawab, dan keberkasaan. Sabina Dewa dan Madavi Marsha Raihan dari SMA Negeri 7 Wajo yang menggunakan pakaian adat Bugis Makassar. Untuk wanita memakai baju bodo. Pakaian adat Bugis memiliki makna yang mendalam, diantaranya warna, martabat, dan usia serta penanda status sosial. Tanah Toraja. Pakaian adat Tanah Toraja memiliki makna yang beragam. Pakaian adat Tanah Toraja untuk wanita disebut poko dan dok-doan, sedangkan laki-laki memakai celana sepak talung bulu dan sambung. Di Akbar dari SMK Negeri 1 Wajo yang menggunakan pakaian adat Maluku. Baju cele adalah pakaian tradisional yang berasal dari Maluku. Pakaian ini memiliki motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Elvira Julieta Lestari Putri dan Firas Afla Gunawan Rum dari SMA Negeri 1 Wajo yang menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat di Nusa Tenggara Timur memiliki makna yang berbeda-beda untuk setiap suku. Selanjutnya penampilan adik-adik kita Naura Putri Lisyaen dan Muhammad Inwas yang menggunakan pakaian adat Papua. Pakaian adat Papua memiliki makna yang mendalam seperti nilai kepemimpinan, kebersamaan, kebanggaan, dan kebesaran. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SDGs, Sustainable Development Goals, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukanali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33%, dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70,00%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65,00%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33%. Capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing. Oleh karena itu sungguh tepat, momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya. Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Bacaan putusan Kongres Pemuda Pemudi Indonesia
tahun 1928. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamiten, Jong Batakbon, Jong Slebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27-28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia. Sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing, marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Pemuda pada hari ini yang hadir. Izinkan saya untuk membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 yang kita laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, termasuk mensyukuri segala hal terkait dengan pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ini.
peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 bertema Maju Bersama Indonesia Raya. Untuk itu, di akhir sambutan ini diharapkan bahwa segala hal yang kita lakukan dalam misi kemerdekaan ini dapat memeriahkan dan menginspirasi generasi muda ke depan, mewujudkan kolaborasi, sinergi kerjasama untuk maju bersama Indonesia Raya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah kita dalam membangun pemuda dan kepemudaan seutuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, tertanda Aryo Bimo Nandito. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga dilombakan antar OPD pakaian baju adat terbaik, dan keluar sebagai juara yaitu Andi Gusti, Adat Papua, Eselon 3 Sekretariat DPRD, Erna Nurdin, Adat Minangkabau, Eselon 3 Sekretaris Capil, Andi Ismirar Sentosa, Adat Aceh, Kadis Perikanan. Pemenang lainnya, 1 Sahmadia, Adat Mandar, Eselon 3 Dinas BPKPD, 2. Hajah Asma, Universitas Puang Rima Galatung, 3. Susi, Sekretaris Bapelit Banda, 4. Sri Irma, Badan Bencana, 5. Leoni Asrul, Iwapi, 6. Fatonia, Iwapi, 7. Haji Dahlan, Kadis BPKPD, 8. Haji Karjono, Kadis Naker, 9. Amran, Anggota DPRD, 10. Bayu, Setwan, 11. Wahdania Gafar, Dinas PTSP, 12. Mapanyompa, BKSDM, 13. Sudirman Sabang, Disdikbud, Humas Wajo.